Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki yang ku perbuat, melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak ku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi, dalam diriku ku dapati hukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku, aku memang suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Engkau baik dan murah hati. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku ini kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini?
Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada kita semua, "Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini?" Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia sangat cepat, sangat mudah melihat, menilai, memberikan komentar atau pendapat terhadap berbagai macam dinamika yang ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kita memberikan komentar-komentar, memberikan pendapat, memberikan tanggapan-tanggapan, entah itu di bidang sosial, di bidang politik, di bidang ekonomi, atau juga termasuk di dalam hidup gereja kita. Entah itu memberikan pendapat kepada para romo, kepada para pengurus, kepada lingkungan, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya kita lebih kritis, kita lebih peka dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tetapi pada saat yang sama, apakah kita juga pernah merenungkan? Apakah kita juga memiliki kepekaan? Apakah kita juga memiliki situasi batin yang terarah untuk menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita lebih mudah? Apakah kita juga memiliki keterbukaan hati untuk menyadari bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kita? Rasa-rasanya ini bukan hal yang mudah. Lebih cepat dan lebih mudah manusia memberikan komentar, terlebih-lebih komentar negatif, memberikan pendapat-pendapat dibandingkan untuk melihat sebenarnya di balik peristiwa-peristiwa yang saya alami, apakah Tuhan juga hadir di sana? Inilah yang disabdakan Yesus dalam bacaan yang kita dengarkan pada sore hari ini. Yesus memberikan kritik kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sangat terampil melihat berbagai macam fenomena. Di sini dikatakan adalah gejala-gejala alam. Ya, kita bisa melihat kalau hewan-hewan itu turun dari gunung, kemudian udara panas, oh ini gunung mau meletus. Misalnya langit mendung, oh ini mau hujan dan lain sebagainya. Orang dengan mudah melihat situasi yang ada di sekitarnya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana sikap dan perilaku dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka dengan mudah juga mencari-cari kesalahan-kesalahan. Kalau orang misalnya hari Sabat menyembuhkan orang sakit, mereka bekerja dan lain sebagainya, dengan mudah kemudian orang memberikan pernyataan-pernyataan bahwa itu keliru, itu salah dan lain sebagainya. Tetapi Yesus memberikan suatu pembaharuan. Pembaharuannya adalah bagaimana kepekaan yang dimiliki oleh manusia diarahkan untuk menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita renungkan sejenak, kalau kita tertimpa persoalan di dalam hidup,
Kalau kita mengalami peristiwa suka di dalam hidup, kalau kita mengalami peristiwa gembira, kita mengalami berbagai macam pengalaman, apakah kita juga melihat sebenarnya apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Disinilah kita diajak untuk melihat bahwa kehadiran Tuhan itu perlu kita tangkap lewat tanda-tanda di dalam keseharian kita. Memang tanda-tanda itu terkadang tidak mudah. Kalau didengarkan itu suara Tuhan biasanya bisik-bisik, tetapi kalau suara yang berasal dari si jahat itu keras cepat, munculnya bisa gosip dan lain sebagainya. Tetapi kalau suara Tuhan itu samar-samar, dia lembut, tetapi sekali didengar akan bisa mencerahkan segala sesuatu. Memang suara dan kehadiran Tuhan seringkali nampak samar-samar, tetapi kalau kita memiliki kepekaan batin, maka itu akan mudah ditangkap dan segala sesuatu akan ditunjukkan seturut dengan kehendaknya. Saudara-saudara yang terkasih, maka menjadi permenungan bagi kita bersama, apakah hati yang kita miliki lebih mudah untuk menangkap, melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan, ataukah hati yang kita miliki lebih terbuka dengan suara-suara yang barangkali itu tidak benar sama sekali? Hati kita lebih terbuka dengan berbagai macam perkataan yang tidak baik, dengan gosip, dengan rasan-rasan dan lain sebagainya. Maka kita diajak untuk menjadi murid-murid Kristus yang memiliki hati yang peka untuk menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita juga menjadi saksi bagi putra-putri kita yang akan menerimakan sakramen baptis. Tentu ini juga menjadi tanda bagi keluarga. Tanda apa? Saya mengatakan bahwa ini adalah tanda sebagai bentuk komitmen Anda semua mendidik putra-putri Anda di dalam terang iman Kristiani. Sebagai orang tua tentu menginginkan pertumbuhan anak secara baik, pertumbuhan intelektual, pertumbuhan watak, karakter dan sebagainya. Memang itu perlu, tetapi ada hal yang juga tidak bisa disisihkan, yaitu adalah pertumbuhan iman. Saya mengatakan kepada para orang tua bahwa memang iman itu tidak langsung bekerja otomatis ya, seperti mie instan, masukkan ke panci, 3 menit dipanasi, kemudian langsung masak. Tetapi saya meyakini dengan iman kita memiliki kesabaran, dengan iman kita memiliki keteguhan hati, dengan iman kita memiliki tongkat yang senantiasa menuntun kita menuju jalan yang benar. Dan semoga lewat sakramen baptis yang akan diterimakan kepada putra-putri Anda menjadi tanda bahwa Yesus Kristus hadir di dalam keluarga kita semuanya.